Kita berjumpa kembali dalam topik antropologi kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menerangkan kepada kita mengenai satu konsep yang sangat penting dan yang belakangan ini semakin populer. Apa itu? Ini adalah konsep yang disebut atau populer sebagai One Health. One Health, apa artinya One Health? Artinya kita tidak sendirian di planet ini sebenarnya. Kita punya orang lain, kita punya individu lain, bahkan kita punya spesies yang berbeda untuk berada di planet ini. Itu topik yang sangat menarik yang akan saya terangkan pada bagian berikut ini. Sebelum kita bahas, maka saya akan menerangkan tujuan daripada pembelajaran yang menggunakan video ajar ini. Tujuannya sederhana, yaitu supaya kita sebagai seorang calon antropolog itu bisa memahami apa inti daripada One Health dan kemudian memahami sejauh mana manusia berada di dalam konteks dari One Health tersebut. Apa itu One Health? Istilah One Health adalah istilah yang sebenarnya ditemukan atau disampaikan oleh yang bernama William B. Carres di sebuah tulisan di Washington Post pada tahun 2003, lalu kemudian dipopulerkan lebih jauh lagi oleh banyak orang dan banyak scholars, lalu kemudian kadang-kadang istilah itu juga bercampur dengan beberapa istilah lain yang ada, yaitu misalnya planetary health atau eco health. Tapi sebenarnya apa itu One Health? One Health adalah satu prinsip di mana kita menyelenggarakan pendekatan yang terpadu, bukan hanya fokus pada manusia seperti selama ini sering digaungkan, disebarluaskan. Saya ulang lagi. Ini adalah pendekatan terpadu untuk mengurus kesehatan seluruh warga bumi. Karena kesehatan warga bumi saling berkaitan. Maka pendekatannya harus terpadu, harus menyeluruh. Simpelnya, kalau lingkungan Anda jorok, maka itu berarti itu akan mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan manusia secara psikologi akan membuat lingkungan menjadi baik atau buruk. Nah, lihat hal sederhana itu adalah konsep yang paling sederhana dari One Health. Apa tujuan dari pendekatan One Health? Pendekatan One Health bertujuan untuk berlanjutnya keseimbangan, keselarasan, mengoptimalkan kesehatan tiga hal. Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Dan yang ketiga, ekosistem. Saya ulang lagi bahwa untuk dapat mencapai keseimbangan kesehatan bersama, bukan cuma manusia yang menjadi orientasi sehat, tapi bersama, maka kita perlu memperhatikan ada tiga aspek yang perlu kita pertahankan optimalisasi dan keseimbangan relasinya, yaitu manusia, hewan, dan ekosistem. Dengan demikian, pendekatan One Health mengakui bahwa kesehatan daripada hewan, kesehatan daripada manusia, kesehatan daripada tumbuh-tumbuhan, kesehatan daripada ekosistem itu saling terkait dan saling bergantung. Dengan demikian, maka kita menjadi One Health. Jadi kenapa manusia sakit? Karena ada hewan yang tidak sehat. Kenapa hewan tidak sehat? Karena manusia sakit. Sederhana sekali. Kenapa ada manusia sakit? Karena tumbuh-tumbuhan sakit. Kenapa tumbuh-tumbuhan sakit? Karena manusia atau hewan sakit. Paradigma seperti ini adalah paradigma kekinian yang merupakan perlawanan daripada paradigma sebelumnya yang berorientasi kepada eksplorasi manusia, bukan cuma pada hewan, tapi juga pada tumbuhan dan pada ekosistem yang ada pada
kehidupan manusia. Apa yang menjadi key atau kata kunci daripada One Health ini? Yang pertama, equity. Equity artinya bahwa semua pihak harus saling bekerja sama secara setara. Bahwa benar selama ini kita beranggapan bahwa kesehatan manusia itu lebih didominasi tanggung jawabnya oleh Kementerian Kesehatan sebagai contoh. Lalu kesehatan hewan itu lebih didominasi oleh dinas, misalnya dinas peternakan, atau kesehatan tanaman tumbuhan itu lebih didominasi oleh dinas pertanian sebagai contoh. Demikian juga dengan keilmuannya, keilmuan kesehatan lebih didominasi oleh pendidikan kedokteran, pendidikan kesehatan masyarakat, farmasi, dan seterusnya. Sementara kesehatan hewan lebih didominasi oleh ilmu kedokteran hewan, sementara pertanian mendominasi oleh mereka yang menjadi pakar pertanian. Semuanya ini harusnya equity, artinya satu sama lain bertanggung jawab untuk menyelenggarakan One Health. Lalu kemudian, karena kita tadi sudah punya pandangan bahwa One Health ini berhubungan dengan kesehatan bersama manusia, hewan, dan ekosistem, maka sebenarnya penentu dari semua keputusan ini berhubungan dengan sosiopolitik. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan tentang manusia, hewan, dan ekosistem itu banyak berkaitan bukan dengan bangsal-bangsal rumah sakit atau klinik-klinik praktek kedokteran, bukan banyak berhubungan dengan tanaman-tanaman ataupun pasar-pasar di mana hewan dijual, bukan. Banyak berhubungan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka yang berada di DPR, yang berada di istana negara, karena itu berhubungan dengan keputusan politik. Paradigma berikutnya yang harus kita miliki adalah bahwa dalam One Health yang bermain adalah keseimbangan sosioekologikal. Artinya manusia tidak boleh menjadi makhluk yang mendominasi ekosistem. Kalau itu yang terjadi, maka akan muncul berbagai macam persoalan yang kita akan sampaikan nantinya. Demikian juga bahwa dalam One Health manusia memerlukan bekerja sama, kepemimpinan, penataan, dan sebagainya, serta pendekatan yang bersifat kolaboratif. Mengapa? Karena One Health merupakan pekerjaan rumah besar yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh sektor. Ini adalah gambaran sederhana mengenai konsep One Health. Jadi One Health itu bicara mengenai kesehatan manusia, bicara mengenai kesehatan animals atau hewan, dan kemudian bicara mengenai kesehatan ekosistem. Di sini ada saling berkoneksi, baik antara manusia dengan hewan, baik hewan domestik atau yang didomestifikasi maupun yang wild animals. Dan mereka berada di sebuah tempat yang berbagi dalam satu ekosistem yang penting untuk berada dalam kondisi yang prima juga. Jadi mari kita lihat bahwa One Health itu berarti seperti yang tadi telah saya terangkan, bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak bisa sehat sendiri. Nanti kita akan buktikan mengapa pernyataan ini menemukan kebenarannya. Bayangin hal ini, bahwa dalam pendekatan yang tadi telah saya terangkan, bahwa human sehat, animal sehat, environmental sehat, karena ada berbagai macam sektor dan ilmu atau disiplin keilmuan yang berkolaborasi. Lalu kemudian mereka berada dalam lingkungan atau society, baik di rural, di urban, lalu kemudian di
area di mana manusia mengalami pergerakan komunal di level lokal maupun nasional, lalu pada ruang lingkup yang lebih luas baik regional maupun global, dan di dalamnya ada prinsip inklusif, equity, dan akses. Pola ini seharusnya menjalin koordinasi, berkomunikasi satu sama lain, saling memperkuat dengan menggunakan konsep capacity building, mewujudkan One Health. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mikirin hewan? Tadi saya sempat menyinggung ada hewan yang didomestifikasi maupun ada hewan liar. Mengapa kita perlu memikirkan ekosistem di mana ada manusia dan ada hewan yang tinggal beserta dengan tumbuh-tumbuhan maupun berbagai macam. Di sini kata kuncinya. Penyakit yang paling banyak diketahui terjadi pada manusia saat ini, 61% adalah penyakit menular yang berasal dari hewan. Saya ulangi lagi. 61% penyakit menular yang terjadi pada manusia saat ini yang diketahui, belum yang tidak diketahui. Apa itu contohnya? Rabies, influenza A, Ebola, SARS, daftarnya sangat banyak. 61% itu berasal dari hewan. Artinya, apakah kita akan memusnahkan hewan? Tidak mungkin. Karena ada hewan yang bisa kita domestifikasi, ada hewan liar. Itu artinya bahwa ketika kita mengendalikan kesehatan hewan, maka sebenarnya kita mengendalikan penyebaran penyakit menular pada kita. Apa akibat ketika hal ini kita abaikan? Ini adalah jumlah daripada kasus 1 miliar human cases every year oleh karena penyakit ini. Inilah latar dari One Health. Artinya bahwa tadi kita sudah mulai dengan kita nggak sendirian. Benar, kita nggak sendirian. Kenapa? Karena kita sehat ditentukan oleh hewan dan ekosistem yang sehat. Kita sakit ditentukan oleh hewan dan ekosistem yang sakit. Persoalannya adalah penyakit-penyakit tersebut telah lama diketahui berpengaruh kepada kehidupan manusia. Ada satu ilmu atau cabang ilmu yang telah mempelajari ini. Namanya penyakit zoonotik. Penyakit zoonotik adalah penyakit-penyakit yang bersumber daripada hewan, dan penyakit-penyakit tersebut hanya bisa diketahui 1% jumlahnya sebenarnya. Hanya mampu oleh manusia diketahui jumlah jenis penyakit tersebut itu hanya 1% dari yang diestimasikan. Ini khusus virus. Kita tahu COVID-19 berasal dari mana? Virus SARS-CoV-2. Diduga itu adalah virus yang awalnya berasal dari hewan. Demikian juga dengan HIV. Itu adalah virus yang diduga awalnya itu berasal dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Jadi penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita itu, baik yang COVID tadi, SARS-CoV-2 disebabkan oleh hewan, lalu kemudian ada HIV disebabkan oleh hewan, dan berbagai penyakit lain bersirkulasi di lingkungan kita, ironisnya dengan pengetahuan yang terbatas oleh kita. Jadi artinya penyakit-penyakit tersebut bersirkulasi, berputar-putar di lingkungan kita tanpa kita tahu bagaimana prosesnya. Ini gambarannya. Penyakit-penyakit berbasis pada hewan atau zoonotic disease ini menyebar dengan skala yang berbeda-beda. Ini tingkat skalanya high risk makin merah, low risk makin hijau.
Kalau kita lihat di area yang hijau itu lebih ke atas, lebih di area yang lebih dingin. Tapi di area kawasan-kawasan tropikal, termasuk di Indonesia, resiko zoonotic disease itu sangat tinggi. Penyebaran daripada penyakit zoonotik ini meliputi kawasan Asia Tenggara dan sebagian besar Asia, lalu kemudian meliputi kawasan-kawasan yang berada di daerah tropis, mulai dari Eropa, Amerika, lalu kemudian menyebar sedikit ke atas, ke bagian Timur Tengah, lalu kemudian makin ke arah yang berhubungan dengan daerah-daerah Asia Timur. Artinya apa? Kita makin tahu bahwa kita berada dalam persoalan yang cukup besar. Kita merasa bahwa hal itu tidak ada apa-apanya. Mari kita lihat gambar ini. Pandemi COVID-19 yang baru terjadi dan selesai di tahun 2023 hanya dalam waktu 2020 sampai 2023 biayanya sebesar ini. Jadi dampak ekonomi yang terjadi akibat zoonotic disease ini signifikan. Maka manusia harus mencegahnya. Kenapa? Bukan cuma kematian, tapi juga dampak ekonomi. Dan itu terasa sampai sekarang. Hantaman daripada COVID-19 sampai sekarang masih berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perusahaan-perusahaan tumbang, kondisi masyarakat juga akibat gangguan mental belum terdeteksi, long COVID juga kita belum tahu. Ini masih dampak yang bersifat sementara yang bisa diprediksi sampai dengan tahun 2021. Bagaimana dengan penyakit-penyakit lain? Ebola, gambaran daripada dampaknya sebesar ini, lalu H1N1 yang terjadi pada tahun 2009, kita tentu ingat bahwa periode itu adalah periode di mana ada flu burung. Pada periode 2005 sampai 2009, dua kasus itu bersirkulasi baik H1N1 maupun H5N1 menyerang. Lalu kemudian pernah terjadi ada serangan SARS, sebesar ini dampaknya, lalu ada penyakit kaki dan mulut, itu terjadi di Eropa. Nah, mari kita lihat. Penyakit kaki dan mulut paralel dengan gambar yang tadi, itu banyak terjadi di Asia Timur. Lalu kemudian terjadi di Eropa penyakit kaki dan mulut. Bagaimana mungkin? Karena manusia travel. Karena hewan liar terbang. Karena hewan mengalami mobilitas. Kemudian dengan SARS, kita nggak jauh-jauh. Di Singapura, di Cina, di Kanada. Lalu kemudian seluruh dunia dan seterusnya. Dunia makin terkoneksi sebenarnya. Kalau kita lihat perjalanan daripada COVID-19, kita masih ingat bagaimana awal kejadiannya. Di Wuhan, satu kota kecil. Dan bukan di Wuhan secara keseluruhan. Di pasar tradisional. Kita nanti akan melihat seperti apa konfigurasi. Tidak perlu tempat besar untuk menciptakan masalah besar. Hanya perlu interaksi antar hewan dengan manusia, hewan yang didomestifikasi dengan hewan liar. Semuanya merupakan medium yang cocok untuk kemudian menimbulkan masalah besar dalam kehidupan umat manusia. Lalu kita merasa, ya nggak apa-apa, biarkan saja terjadi. Gambar ini menunjukkan kepada kita bahwa kapasitas pengendalian setiap negara berbeda. Ketika border di Singapura ditutup ketat, misalnya dalam skenario penyebaran penyakit menular, Indonesia punya border yang begitu luas di sepanjang garis pantai. Penyakit tetap masuk. Singapura itu memiliki kapasitas untuk memprevent, mendetek, dan merespon adanya pandemi atau penyakit yang disebabkan oleh emerging infectious disease. Singapura. Tapi masalahnya, tetangganya punya kapasitas yang lebih rendah. Thailand makin ke kiri, makin rendah. Mongolia, apalagi Timur Leste.
Kondisi ini membuat kita kembali kepada pengertian yang tadi telah kita jelaskan. Kita setelah dari lokal, nasional, lalu berpikir soal region, lalu berpikir soal global. Artinya, mencegah penyakit seharusnya melibatkan tangan kita bersama. Bagaimana prosesnya terjadinya zoonotic disease ini? Mari kita lihat. Kalau kita melihat skema ini, maka kita mengerti bahwa One Health ini lebih luas dari apa yang mungkin kita duga atau kita dengar selama ini. Mari kita lihat bahwa manusia tidak tinggal langsung bersama dengan, tidak berdampingan dengan hewan liar yang notabene membawa virus atau bakteri yang berhubungan dengan penyakit menular atau infectious disease. Manusia punya area, ada perumahan, ada tempat mereka tinggal. Tapi manusia sering sekali hidup berdampingan dengan hewan domestik. Lazim kita tahu ada keluarga punya kucing, punya anjing, punya burung peliharaan. Hewan-hewan domestik termasuk ayam, bebek, dan seterusnya itu adalah hewan-hewan yang selama ini hidup bersama manusia. Secara antropologi, hewan-hewan tersebut masuk karena manusia butuh bantuan mereka. Dulu kita perlu menjaga serangan dari hewan-hewan liar, maka kita memelihara ternak-ternak tertentu. Atau kita menggunakan kerbau atau sapi ketika kita beralih dari masyarakat pemburu menjadi manusia yang membangun pemukiman. Semua ada alasannya pada saat itu. Tapi masalahnya adalah mereka hidup berdampingan, bukan kita, hidup berdampingan dengan yang liar. Kalau kita ingat mengenai kasus flu burung di Jakarta yang pertama sekali, itu menimpa seorang pegawai pemerintah yang memelihara burung merpati. Dia bukan memelihara burung merpati liar, bukan. Nah, investigasi awal waktu itu menunjukkan bahwa burung yang dia pelihara itu dipapar oleh burung yang terbang melewati area tersebut untuk bermigrasi. Kadang-kadang hewan liar ini itu bakteri atau virusnya itu ketika bersirkulasi di dalam tubuhnya itu kemudian spill over, melompat. Mereka melompat kepada tubuh hewan yang berada di sekitar kita. Lalu kemudian ketika dia kemudian terus bersirkulasi di tubuh tersebut untuk membangun virulensi atau keganasannya, meningkatkan kemampuan daripada genetiknya untuk menyerang manusia, maka mengalami spillover. Spillover pada manusia itu juga mengalami lompatan yang begitu besar karena manusia makin banyak jumlahnya. Kita sudah tahu bahwa ketika manusia makin padat populasinya, maka penyebaran penyakit tersebut menjadi mudah. Hal tersebutlah yang membuat kita mulai berpikir bahwa One Health ini menjadi satu masalah besar dan satu masalah serius. Nah, mari kita lihat bagaimana relasi active interfaces, relasi yang aktif, yang dekat antara manusia, hewan domestik, dan hewan liar. Di area mana terjadi? Mari kita lihat wildlife to humans spillover this area, itu adalah yang biru, wildlife to human, livestock to human, lalu wildlife and livestock spillover this area. Wildlife to human banyak terjadi di area ini karena mereka memelihara atau berada di area hutan, di mana wildlife
masih ada, termasuk di kawasan di area Sumatera Selatan, Bengkulu, di sebagian Kalimantan. Lalu kemudian di area di mana ada livestock, yaitu hewan-hewan yang kita domestifikasi, itu banyak terjadi di kawasan-kawasan ini. Semuanya adalah tempat kita memelihara ternak. Lalu kemudian ada spot-spot tertentu, area hutan berdekatan dengan livestock, itu ada di kawasan yang bergambar merah, termasuk di Indonesia. Kesimpulannya sebenarnya dari gambar ini adalah bahwa kita di Indonesia ini rawan. Kenapa? Kita memiliki 3 warna. Biru, lalu kemudian kuning, lalu kemudian merah. Banyak para pakar mengatakan bahwa Indonesia ini adalah laboratorium penularan penyakit. Kenapa? Karena kita punya tempat di mana wildlife, livestock, dan human itu saling berinteraksi dengan begitu dekat. Lalu bagaimana caranya untuk mencegah? Ya, mari kita berpikir bahwa untuk dapat mencegah, maka kita perlu memperkuat, menyehatkan animal health. Lalu kemudian kita perlu memperkuat kesehatan dan keselamatan daripada farm kita atau tempat untuk kita memelihara ternak. Lalu kemudian apa yang penting sebenarnya? Hewan liar tidak mungkin masuk dalam kehidupan, baik pada hewan domestik maupun langsung pada kehidupan manusia, kalau mereka masih tetap dalam lingkungan asalnya. Masalahnya adalah kita melakukan deforestation dan kemudian menghancurkan hutan tempat alamiah mereka tinggal. Maka tidak ada tempat lain bagi mereka untuk pergi selain daripada masuk ke kawasan pemukiman. Berkali-kali setiap kali saya mendengar ada berita hewan liar masuk ke pemukiman, sebenarnya ada warning di situ. Gajah menyerang pemukiman, harimau masuk ke pemukiman, burung-burung masuk ke pemukiman, penyakit-penyakit yang khas hutan ditemukan di kawasan pemukiman. Itu tandanya apa? Itu tandanya sebenarnya adalah bakteri atau virus yang berada di tubuh mereka mulai menginvasi manusia. Dan kalau begitu logikanya apa? Hanya masalah waktu untuk spill over, untuk kemudian melompat, menciptakan the next pandemic pada kehidupan umat manusia. Yang mungkin, kalau lihat gambar tadi, mungkin laboratoriumnya dimulai dari Indonesia. Mengapa Indonesia tidak bisa mencegah? Karena tadi kapasitas pencegahan rendah untuk bisa mendeteksi, untuk kemudian mengendalikan penyakit menular. Indonesia sangat tidak bisa diandalkan. Karena itu maka kita harus waspada dan mempelajari ini. Apalagi improve urban planning. Apa hubungannya urban planning? Kesehatan daripada seluruh baik manusia maupun hewan dan ekosistem itu sangat dipengaruhi oleh urban planning kita. Dan urban planning atau perencanaan pemukiman di perkotaan kita sangat buruk. Banjir, setiap kali ada banjir, maka kita bisa tahu bahwa di situ pun ada potensi penyebaran penyakit yang berasal dari kencing tikus misalnya. Tapi kemudian muncul genangan air. Tempat-tempat seperti itu adalah tempat-tempat yang disukai oleh hewan liar. Semakin kita membangun urban planning yang buruk, semakin mendekatkan kita pada invasi hewan liar. Ini adalah konsep di mana harusnya ada pencegahan, ada deteksi, ada respon, ada recover. Ini harus didesain sebenarnya. Kita harus memperkuat pemantauan laboratorium, kita harus terus-menerus melakukan pemeriksaan, kita harus melakukan investigasi, kita harus mempersiapkan rumah sakit kita harus terus-menerus menciptakan riset-riset mengenai vaksin dan seterusnya. Kita pun harus mempersiapkan skenario terburuk jika terjadi pandemi.
Tapi sayangnya semuanya ini terlupa untuk dikerjakan di Indonesia. Ini adalah konsep yang jauh lebih luas, yaitu bahwa untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia diperlukan yang tadi. Ini konsep yang lebih luas, tidak perlu kita dalami dari video ini, tapi ini menjelaskan kepada kita bahwa seluruh sektor ini harusnya saling bekerja sama untuk membagi mana yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kesehatan manusia, dalam menyiapkan kesehatan manusia, hewan, lalu kemudian lingkungan pemukiman kita. Tadi kita sudah bicara, sedekat apa kita dengan hewan liar? Sedekat ini. Ini adalah tempat kita mendapatkan sumber pangan kita. Di mana? Di tempat-tempat seperti ini, di mana ada hewan diperjualbelikan begitu dekat, begitu mudah untuk kita dapatkan. Tempat-tempat seperti ini adalah tempat-tempat yang secara tidak langsung sebenarnya adalah tempat untuk kita mendapatkan penyakit. Wuhan, tempat seperti ini yang ada di pasar itu, kemudian ditutup. Anda bisa menemukan pasar-pasar kayak gini sebenarnya. Tapi satu yang bagus dari gambar ini, macam mana cara mencegah interaksi kita dengan hewan-hewan yang mungkin telah dipotong, tapi bakterinya tidak ikut dipotong. Diberi penutup, dan orang yang beli pakai penutup. Tapi balik kita kepada konsep antropologi kesehatan. Apa artinya simbol-simbol ini? Tidak semua masyarakat bisa menerima bahwa tempat-tempat seperti itu pun harus dilindungi. Nah, karena itu dalam video yang mungkin lebih bersifat edukasi kepada kita ini, kita melihat bahwa ada perubahan iklim, lalu kemudian ada berbagai macam proses yang menyebabkan manusia juga menjadi tidak sehat, ada ketidakseimbangan pendapatan sosial ekonomi, semuanya menekan sehingga manusia memaksa hutan ditransfer untuk mendapatkan nilai ekonomis di dalamnya, dihancurkan, lalu kemudian farm, tanaman, pertanian ditingkatkan produksinya, lalu kemudian kota-kota dibangun. Ujungnya semuanya apa? Semuanya ini berinterkoneksi dan menyebabkan masalah serius pada kesehatan umat manusia. Kesimpulan, konsep One Health membuat kita paham bahwa kita tidak sendirian. Tadi saya telah menjelaskan dari awal bahwa manusia tidak hidup sendiri. Manusia hidup bersama, berbagi planet ini bersama dengan hewan lain, baik yang domestik maupun liar. Demikian juga manusia berbagi planet ini bersama dengan ekosistem yang ada, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Semuanya harusnya kita kembalikan kepada kehidupan masa lalu, di mana manusia di zaman dulu hidup secara sangat ramah pada alam. Semuanya hidup manusia selalu membangun keseimbangan, relasi yang baik dengan alam. Ilmu antropologi mengajarkan kepada kita ada batas-batas yang bisa dieksplorasi oleh manusia. Kenapa? Karena di sana ada larangan, ada pantangan. Selain itu, nenek moyang kita memberikan pengertian, setiap kali kita menggunakan alam, maka kita pun harus mengembalikannya, supaya dia pun ketika alam itu pulih kembali, dia memberikan kepada kita manfaat. Ilmu antropologi sangat kuat dan sangat dalam sebenarnya untuk membangun konsep One Health ini menjadi sebuah konsep yang masuk akal dan sesuai dengan manusia yang telah kita mengerti sejak zaman dahulu kala. Lalu kemudian antropologi kesehatan dapat membantu kita melakukan pendekatan-pendekatan sehingga ketika kita ingin meningkatkan kesehatan manusia,
kesehatan hewan, dan kesehatan ekosistem, kita dapat menggunakan cara yang tepat, melalui saluran yang tepat, dan dengan model komunikasi yang tepat. Demikianlah topik mengenai One Health ini. Saya berharap materi ini dapat membuat kita makin mengerti mengenai peran antropologi kesehatan dalam mendukung, menopang, dan mensukseskan sebuah komitmen global yang bernama One Health. Sekian dan terima kasih.